Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu. Seperti biasa, kita bertatap muka jarak jauh. Sebelumnya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kami perlu memberitahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan yang diambil di tengah-tengah resort kita, bahwa minggu pertama September bulan depan kita akan mulai beribadah di tengah-tengah gereja kita sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang kita lakukan. Maka untuk itu saudara-saudara diharapkan untuk setia mengikuti protokol kesehatan tersebut. Saudara diundang untuk mengikuti ibadah minggu di tengah-tengah gereja kita. Sebagai informasi dari saya, sekaligus menjadi undangan, marilah kita perhatikan informasi yang disampaikan oleh pendatua sektor kita di kita masing-masing. Dan kita boleh bertanya tentang sesuatu yang belum tersampaikan lewat video ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan menyertai seluruh kehidupan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Khotbah untuk kita Bapak Ibu saudara-saudara pada Minggu 12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020 diangkat dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan 14. 5 Musa 10 walu ayat sia rodi 10:4. Menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Tapi kita membaca nas terlebih dahulu. Demikian kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan diduduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian pembacaan kita pada nas khotbah kita pada minggu ini. Ibu bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus, di tengah perkembangan gereja dan kekristenan di dunia ini, masalah okultisme selalu menarik untuk dibahas dan diperbincangkan. Karena prinsip yang mendasar di sana adalah soal kepercayaan. Percaya akan kekuatan supranatural di luar kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Itulah yang dipuja dan dipercayai mampu memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Ilmu agama-agama mengenal tentang monoteisme dan politisme. Artinya ada yang percaya hanya ada satu Tuhan dan ada yang percaya banyak Tuhan. Beda Tuhan memberi kesuburan dengan Tuhan yang mengatur musim. Beda Tuhan yang memberi kesuksesan dengan Tuhan yang menghukum dan seterusnya. Tetapi GKPI adalah salah satu agama penganut monoteisme yang percaya hanya ada satu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan sumber dari segala sesuatu yang ada, sebagaimana yang pernah kita baca pada Rom 11 ayat 33 sampai dengan 36. Pokok inilah yang ditekankan oleh Musa kepada Bani Israel bila mana mereka sudah tiba di negeri
yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yakni tanah Kanaan, supaya umat Israel tidak menyimpang dari kehendak Tuhan yang telah menuntun kehidupan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah bangsa yang dinyatakan telah dipilih oleh Tuhan dan dijadikan menjadi umatnya, dikhususkan untuk suatu misi, menyatakan kekuasaan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, yang tidak dimiliki oleh para dewa-dewi, yang dipuja banyak bangsa. Hal ini telah dibuktikan melalui catatan sejarah Bani Israel yang terdapat dalam kitab suci Alkitab, dalam penyataan kuasa Allah dan dalam pemilihan khusus ini. Umat ditetapkan supaya tetap taat kepada aturan Tuhan, khususnya menyangkut soal iman kepercayaan mereka. Hal ini ditekankan oleh Musa sebelum umat itu memasuki negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, yakni peringatan tegas dan peringatan keras agar umat Israel jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sebelumnya mendiami negeri tersebut. Dengan tegas dinyatakan bahwa yang dilakukan bangsa-bangsa di Kanaan sebelum Israel tiba adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian yang dimaksudkan itu adalah bertenung dengan segala ritus-ritusnya. Pada ayat 10 sampai dengan 11, nats ini kita boleh melihat didaftarkan kegiatan yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu sebagai berikut. Pertama, kekejian bagi Tuhan mempersembahkan anak lelaki atau anak perempuan sebagai korban bakaran, korban ke api, yang dipersembahkan kepada dewa-dewi yang mereka sembah. Ini dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan sebelum Israel tiba di sana. Kemudian kekejian yang kedua, menjadi petenung, peramal, penyihir, penelaah, penafsir rumus tenungan, dan seterusnya. Dan kekejian yang ketiga, pemantra, yang bertanya kepada roh atau arwah peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati. Semua hal di atas adalah kekejian bagi Tuhan, sehingga Tuhan mengusir mereka, yakni bangsa-bangsa yang melakukan seperti itu, di negeri Kanaan dan digantikan oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu, kepada umat ini ditekankan dengan tegas agar tidak berbuat seperti itu, agar tidak mencoba belajar berbuat seperti itu ketika mereka sudah tiba di sana. Tetapi mereka harus tetap hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Harus tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pokok inilah menjadi inti yang harus diketahui semua orang, bahwa Tuhan Allah itu tidak mau dijadikan sebagai pelengkap bagi kehidupan umat manusia, melainkan Ia harus jadi yang pertama dan terutama, disembah dan dimuliakan umat manusia. Setiap orang, karena Dia adalah Allah, Tuhan yang Esa, pencipta segalanya dan berkuasa atas segalanya. Begitu jelasnya aturan yang ditetapkan oleh Musa ke tengah-tengah bangsa itu. Ketika mereka sudah tiba di dalam perwujudan janji Tuhan, sebuah negeri yang menjadi tetap mereka. Mereka diharapkan untuk tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kekejian bagi Tuhan. Dan ketika ini dilanggar, tentu akibatnya bangsa itu akan menerima hukuman dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan bergereja saat ini, penyembahan berhala, petenung, penyihir, dan lain sebagainya, itu masuk di kategori okultisme. Dan terkait juga dengan
sinkretisme, yang berarti penyembahan berhala dewa-dewi dan pencampur adukan kepercayaan. Percaya ada Tuhan, tetapi percaya juga tentang okultisme. Adalah suatu yang masih terjadi hingga di zaman kemajuan kita saat ini. Hal itu bukan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Dengan catatan orang-orang mengaku dirinya Kristen, karena belum tentu orang yang mengaku dirinya Kristen benar-benar hidup sebagai Kristen. Maka kita menggunakan istilah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Masih ada yang bertanya kepada arwah nenek moyang, bertanya kepada horoskop bintang Anda minggu ini. Apakah bintang Anda Leo, bintang Scorpio, Aries, Sagittarius dan sebagainya. Percaya akan ulasan-ulasan seperti itu di koran-koran atau majalah-majalah. Di tengah kehidupan kita sebagai orang Batak yang kental dengan adat istiadat, mungkin masih ditemukan pemujaan kepada arwah orang mati. Masih percaya bahwa orang sudah mati itu bisa mengganggu ataupun membantu orang yang masih hidup. Bukti praktisnya adalah banyak orang yang lebih takut pada orang mati daripada orang yang masih hidup. Ini masih kita temukan di tengah-tengah perjalanan hidup kekristenan di zaman kemajuan ini. Saudara-saudaraku, bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang Esa, kita gereja GKPI, penganut paham monoteisme, mengaku Allah yang Maha Kasih, yang Maha Esa, Maha Kuasa, harus tetap menjadi Tuhan yang harus kita puja, harus kita sembah. Dia yang utama dan yang pertama. Inilah yang menjadi prinsip hidup. Mestinya kitalah yang menerangi kehidupan ini. Jangan malah sebaliknya. Justru kita yang kalah dengan kegelapan dunia ini. Kita harus menang atas segala kegelapan, kegiatan okultisme dan sinkretisme yang mengintai kehidupan kita setiap waktu. Inilah pesan untuk kita saudara-saudara pada minggu terakhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Sebab perjalanan hidup kita ke depan, kita mempunyai sikap yang jelas. Jangan mendua hati. Percaya kepada Tuhan tapi melakukan okultisme. Percaya kepada Tuhan tapi menyembah dewa. Percaya kepada Tuhan Yesus tetapi yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan nenek moyang kita dahulu. Ini adalah satu kesalahan besar. Jangan pernah di antara kita mengira apa yang kita lakukan tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang kita lakukan cukup jelas dan terang di penglihatan Tuhan. Bahkan yang di dalam hati dan pikiran kita sendiri pun Tuhan tahu. Karena itu kita diperingatkan untuk tidak mencampur aduk kepercayaan kita dengan paham okultisme, untuk tidak menjadikan kehidupan kekristenan kita palsu dan munafik. Sebab kalau itu kita lakukan, tentunya berkat dan karunia yang kita harapkan dari Tuhan akan berbalik dengan hukuman. Karena bila itu kita lakukan dengan sadar dan sengaja, tentu kita akan menerima imbalan hukuman dari Tuhan, bukan berkat. Karena itu mari saudara-saudara, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, sembahlah Tuhan yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus. Terutama bagi kita yang telah dipanggil dan dipilih menjadi orang-orang yang akan menerima karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberi kekuatan pada kita saudara-saudara dengan pertolongan Roh Kudus sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kami muliakan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini menerima sabda-Mu memperingatkan kami untuk tidak menganut paham sinkretisme, masih percaya okultisme. Kami menyembah-Mu sekaligus juga menyembah dewa-dewi. Kami beribadah kepada-Mu sekaligus juga melakukan perbuatan kekafiran dan keberhalaan. Biarlah hati kami suci dan kudus. Kami persembahkan untuk Tuhan sehingga janji-janji anugerah-Mu akan kami miliki kelak di tengah kehidupan ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan, jadikanlah warga gereja-Mu semuanya menjadi orang-orang taat menyembah-Mu walau apapun yang terjadi.
supaya berkat yang Tuhan janjikan dapat kami terima walau dalam kehidupan saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.